Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebutaken asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang sifate Gusti Allah kang maha welas asih ing dalam dunia, Ar-Rahim kang maha welas asih ing dalam akhirat. Alhamdulillah kabehane puji lillahi kagungan Gusti Allah Rabbil alamin kang mangerani sakabehane alam. Wa sallallahu lan mugi-mugi maringi sholawat kepada Allah ala sayyidina Muhammadin ing atase Tuhan kita Sayyidina Muhammad an-nabi kang dadi nabi wa alihi lan keluargane kanjeng nabi atau hirina kang suci wa sahabatihi lan pira-pira sahabate kanjeng nabi ajmaina sakabehane. Jadi ini kita masih bahas tentang muqaddimahnya. Ini kita masih muqaddimah. Muqaddimah itu permulaan daripada kitab matan takrib karya karangannya Al-Imam Abi Syuja Al-Asfahani. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kitab itu mesti diawali dengan Bismillah. Setiap kitab fikih, kitab tasawuf, kitab apapun, bahkan kata yang berbentuk nazm itu tetap biasa, itu tetap diawali dengan Bismillah. Kenapa kok mu'aliful kitab, para pengarang kitab itu mengarang kitabnya dengan didahului dengan membaca Bismillah? Yang alasan yang pertama itu iktidaan bil Qur'anil Karim, karena mengikuti Al-Qur'anil Karim. Tapi mengikuti Al-Qur'an di sini bukan secara nuzul, bukan secara turunnya, akan tetapi secara tartibnya. Karena secara tartib ayat pertama atau urutan pertama Al-Qur'an itu Bismillah. Bahkan setiap surat pun didahului dengan Bismillah, kecuali surat apa? At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Dan alasan yang kedua itu tabarukan bil hadis, untuk tabarukan ngalap barokah dengan hadis. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa al-taq wa fi riwayah fa huwa al-taq. Setiap di dalam hadis dikatakan setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat atau yang diperbolehkan oleh syariat, akan tetapi tidak didahului dengan Bismillah, bahwa al-taq, maka amalannya terputus. Maksudnya terputus gimana? Ayat qalilul barokah, nggak ada keberkahan. Nah, ketika kita makan, kita itu disunahin buat baca Bismillah. Mau tidur disunahin baca Bismillah. Mau apapun, kita mau melakukan hal-hal yang mubah, itu ya disunahkan baca Bismillah. Nah, semisal kita lupa di tengah, kita awalnya lupa baca Bismillah. Nah, kemudian kita baru ingat di tengah-tengahnya, maka kita baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Semisal kita lupa. Nah, terkait hukum Bismillah itu hukum Bismillah ada 4. Hukum membaca Bismillah ini ada 4. Yang pertama, hukum baca Bismillah itu wajib. Wajib di dalam apa? Yang pertama wajib itu kita wajib membaca basmalah itu di dalam suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah itu ayat Al-Quran, termasuk ayat daripada ayat minal Fatihah, termasuk ayat daripada surat Fatihah. Makanya ketika kita baca surat Fatihah itu wajib kita baca Bismillah. Ya, meskipun di sini ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Makanya ada sekelompok golongan orang yang sholatnya yang baca Fatihahnya itu nggak baca Bismillah.
Tapi kalau yang golongan kayak gitu ya sudah biarkan aja, nggak usah kita kritik, nggak usah kita apa-apain, jadi ya sudah biarkan aja, karena memang masih ada perbedaan pendapat juga. Tapi menurut ya pendapat yang paling utama, kalau bismillah itu ya termasuk daripada Fatihah. Kemudian hukum yang kedua sunnah. Ini hukum asal. Hukum asal membaca bismillah sunnah. Nah, membaca bismillah sunnah itu ya ketika kita melakukan perkara-perkara yang sunnah ataupun melakukan perkara-perkara yang mubah. Hukum yang ketiga itu makruh. Baca bismillah makruh. Ketika apa? Ketika kita melakukan hal-hal yang makruh. Contoh, semisal rokok. Rokok kalau menurut pendapat yang utama, rokok itu kan makruh. Kalau menurut pendapat yang utama, meskipun ada yang menghalalkan, dan juga bahkan ada yang mengharamkan, tapi oleh jumhur ulama kan mengatakan itu makruh. Nah, semisal saya pengen merokok, saya baca bismillah. Sebelum pengen ngerokok baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, berbal-bul. Itu makruh. Saya baca bismillah. Hukum yang keempat ini haram. Haram ketika apa? Haram ketika kita melakukan hal-hal yang diharamkan. Contoh, semisal lagi mau maksiat baca bismillah. Nah, itu rasanya sebenarnya kebangetan juga. lagi mau maksiat baca bismillah. Atau semisal ini ya bismillah masih lanjut nasi. Semisal lagi ini apa, semisal ya contoh kecilnya itu, semisal lagi mau mandang yang ini mandang lawan jenis itu kan diharamkan, ya kan? Tapi sebelum mandang baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dipantengin lagi, aduh ya. Nah, itu haram baca bismillah. Gitu. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, terkait alhamdulillah, setiap kitab itu biasanya setiap kitab itu setelah membaca bismillah itu alhamdulillah. Makanya biasanya kalau semisal orang-orang pidato atau semisal orang MC atau gimana, itu biasanya bismillahirrahmanirrahim, habis itu nanti awalannya mesti alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, itu begitu. Karena memang ada hadis juga yang mengatakan kullu amrin bibadin la yabda'u bihamdallah fa huwa afdal. Jadi ada juga hadis yang mengatakan setiap perkara yang dianggap baik oleh syariat tapi tidak didahului dengan hamdalah, maka amalannya terputus. Jadi kita baca alhamdulillah semisal apa di awal perbuatan itu boleh aja. Dan itu sunnah. Jadi semisal kita mau mau makan, kita baca alhamdulillah itu pas mau makan. Jadi baca bismillah, alhamdulillah. Habis baca bismillah kita baca alhamdulillah juga. Nah, ini boleh kita. Jadi boleh kita melakukan pekerjaan. Ya sebelumnya, tapi ya baca alhamdulillah itu kalau kita kan biasanya setelah, ya kan? Biasanya setelah. Tapi kalau semisal kita mau bacanya sebelumnya, itu nggak jadi masalah. Dan itu juga tetap sunnah. Setiap perkara yang dianggap baik oleh syariat tapi tidak didahului dengan alhamdulillah, bahwa maka amalannya terputus atau sedikit keberkahannya. Terkait faidahnya di sini, faidah bismillah, kemudian fadilah, faidah alhamdulillah, wah ini banyak banget.
ibaratnya melakukan show deh, nggak kehitung deh, panggilannya nggak terhitung.